semua ya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Ya, selesai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alfian Dika. Hadir. Alin. Oke, bagaimana perasaannya? Baik anak-anak, hari ini materinya yaitu tentang AI ya. Siapa yang di sini sudah pernah menggunakan siapa yang tahu jenis AI apa saja? Saya. Apa? Gemini, Peta banyak sekali ya. Oke. Terus tahu nggak manfaat apa tuh benefitnya pas setelah kamu menggunakan? Salah satu aja. Apa? Kalau misalkan tidak ada seorang yang bisa ditanya, maka saya pasti akan membantu. Kami minta tolong dengan chat menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu satu, selanjutnya yaitu setelah kita belajar ini, maka kalian bisa membedakan jenis-jenis AI berdasarkan kemampuan dan fungsi. Jadi AI itu ternyata banyak ya, Naya. Yang kita tahu hanya mungkin beberapa. Yang paling familiar itu ChatGPT, kemudian apa lagi? Meta AI ini, terus ternyata masih banyak lagi ya. Kemudian memahami cara kerja pentingnya prompt engineering ya. Jadi kita belajar memasukkan perintah ke dalam salah satu AI. Dan terakhir menyadari peran AI dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan kita. Itu sangat penting sekali ya. Dari itu, nah sekarang apa itu AI? Ada yang tahu? Aplikasi Ya. AI adalah sebuah robot AI itu boleh sebuah robot, apalagi kecerdasan buatan ya, apalagi kecerdasan artifisial boleh kamu lihat dari ChatGPT, boleh mencari apa itu AI. Beauty mungkin tahu, asisten apalagi ya, apa ilmu pengetahuan komputer ya, itu cabang ilmu komputer itu ternyata banyak ya. Ada ilmu tentang jaringan, ada ilmu tentang sistem komputer, ada lagi ilmu tentang multimedia, ada lagi tentang pemrograman. Dan ini salah satunya yang baru, yaitu kita dipakai untuk melebihi ekspektasi. Itu jarang ada yang mau jadi petani, iya apa tidak? Iya. Orang itu mau jadi kerja kantoran, jualan, atau mereka lah bayangkan kalau misalkan orang yang punya motivasi untuk menjadi petani sedikit, akhirnya beralih ke mana? Robot juga. Ayo coba ada yang tahu robot-robot yang menangani bidang pertanian pakai apa? traktor. Terus apa lagi? Begitu juga sama. Ya, pakai menanam bebek pakai drone. Drone-nya pakai apa? Ya, seperti itu ya. Nah, ditanam bebek di situ. Terus memanen juga pakai alat, langsung cerut ya, langsung ya. Membajak juga pakai alat, sekarang nggak pakai sapi ya, sapi dibeli semua ya. Terus quiz answer next question. Untuk cara kerja ChatGPT itu harus
berdasarkan pemikiran kita. Jadi pikiran kita kalau kita masukkan inputan bagus maka keluarannya juga bagus ya. Nah itulah yang disebut dengan prompt engineering. Sudah pernah menggunakan ChatGPT semua ya? Sudah. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana apa itu prompt engineering. Prompt engineering adalah seni dan teknik memberi perintah pertanyaan pada AI agar hasil yang diberikan sesuai harapan. Semakin baik kamu menulis prompt engine, maka semakin akurat hasil yang kamu dapatkan dari AI. Nih, ada contoh prompt biasa. Tulis cerita. Cerita apa? Kan namanya ChatGPT kan butuh apa sih dimaksud, jadi bisa membantu. Kadang-kadang juga dikasih referensi. Tapi kalau prompt baik, tulis cerita petualangan tentang seekor anjing yang tidak berbicara dengan menjelajahi luar angkasa. Seperti itu ya. Nah, contoh prompt yang baik dan ya, cara penulisan prompt ternyata ada aturannya. Ya, ada aturan konteks, konten, tulis latar belakang siapa, ada teks apa, tugas apa yang diminta dari AI. Terus prompt yang baik sesuai dengan perintahnya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini sudah dibuatkan gambar produk pisang yang berwarna kuning, ada gambar pisangnya. Itu kan sudah ada batasannya, jadi harus membuat yang bagus. Nah, terus ini untuk promosi produk. Buatkan ini dari Gemini ya. Buatkan gambar promosi produk. Siswa memakan produk pisang, gambar yang di atas misalnya. Itu kan berurutan seperti itu. Jadi dari sini saya rasa mungkin ada yang bertanya tentang penulisan prompt. Saya tanya dulu, gimana cara kamu menulis prompt? Misalkan mencari tugas. Minta tolong. Langsung tulis, minta tolong gitu ya? Iya Bu. Langsung gitu? Iya. Tidak menurut siapa tolong buatkan gitu ya? Tidak. Ya pasti coba saya ingin tahu satu anak yang misalkan ada tugas dari saya membuat flyer gitu coba. Tolong buatkan flyer. Tolong buatkan saya flyer katalog makanan. Itu aja. Padahal makanan kan banyak. Iya. Nah, untuk kalian ya, saya akan membagi beberapa anak menjadi kelompok 4 kelompok satu kelompok 4 anak ya. Nanti ada tugas untuk menuliskan prompt ya dari 2 aplikasi ya. Eksperimen, kita akan membuat eksperimen prompt yang satu dari ChatGPT, yang satu dari Gemini ya. Challenge-nya adalah membuat prompt yang efektif ya. Tujuannya untuk mengenalkan teknik prompt engineering bebas ya. Nanti silakan kamu cari. Ingat caranya membuat seperti ini. Ada batasannya ya. Apa tadi batasannya? Ya. Konten, latar belakang siapa, saya. Terus tugasnya apa? Lalu formatnya apa? Batasannya apa? Format outputannya apa? Batasannya apa? Ya. Terus yang kedua sama kalau yang begini membuat satu produk produk yang ada di dalam pikiranmu bisa. Sekarang coba Bara macam ya. Lagi. Ini adalah membuat prompt engineering yang ada batasannya tadi ya. Misalkan kamu membuatnya, oke, tolong buatkan daftar makan harian selama 3 hari ya. Ini detail ya, masakan Jawa Timur menggunakan seperti itu ya, lengkap ya, bagus, sip ya. Ayo silakan ChatGPT-nya dibuka. Sudah satu kelompok semua ini kan ya, nanti silakan minta tolong dipresentasikan ya. Jadi ada batasannya, jadi biar yang namanya ChatGPT itu tahu, oh aku dikasih tugas ini. Kalau misalkan kayak Mbak tolong buangkan apa gitu ya, tolong bukakan apa, nah bukakan pintunya, kan jelas loh. Sama dengan manusia. Karena dia ada tugasnya ada 2 ya, menggunakan ChatGPT sama menggunakan Gemini. Ada dua tool yang kita coba ya. Lagi aman lagi? Satu aja sudah. Ya. Terus ya ini sudah jadi. Nah ini
Nah, bagus sekali ya sudah. Oke, mantap, sip. Nah, udah ya. ChatGPT itu bisa menghasilkan teks. Teksnya macam-macam, mau minta skrip boleh, model skripsi boleh, skrip video boleh. Nah, itu bisa. Jadi sesuai kebutuhanmu apa, nanti kamu minta seperti itu ya. Sekarang kita akan memperhatikan teman kita yang akan mempresentasikan hasil dari praktik kita tadi membuat prompt engineering menggunakan ChatGPT dan Gemini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryata Najwa Nurfauzi, absen 8. Perkenalkan, nama saya Safa Kusnia Rahma dari absen 34. Kali ini kita akan mempresentasikan dan mendeskripsikan tentang dimsum. Kita membuat promosi dimsum di Gemini AI. Menurut saya, Gemini AI ini sangat membantu karena deskripsinya yang cepat dan juga desainnya yang sangat menarik dan bagus sekali. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini alhamdulillah sangat menarik. Bagaimana rasanya? Menarik apa tidak? Semangat ya. Nah, untuk itu salah satu dari kalian saya ingin mencoba untuk merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Ada yang mau jadi volunteer? Ya, silakan Mbak. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dani, saya absen 16. Dan di sini saya akan merefleksikan apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan dan juga apa yang akan saya lakukan setelah saya dapatkan pelajaran ini. Yang saya rasakan itu saya semakin tertarik untuk pelajari AI dan juga saya juga tertarik yang saya dapatkan itu ternyata AI itu juga bukan hanya sekedar ChatGPT dan juga Gemini, tapi AI itu memiliki banyak macam-macam sehingga saya memiliki banyak wawasan luas untuk terus mencoba menggunakan AI di kehidupan kegiatan sehari-hari saya. Yang akan saya lakukan selanjutnya itu saya akan lebih bijak menggunakan AI karena AI itu sangat berbahaya jika digunakan dengan sembarangan dan sembrono. Mungkin Oke, terima kasih. Saya akan menyimpulkan kegiatan hari ini baik seperti yang disampaikan oleh Mbak Ganis ya, bahwa AI itu sangat mempermudah kita untuk belajar apa saja, tapi juga sangat berbahaya ketika jatuh di tangan orang yang salah. Karena itu dengan kemudahan ini tolong lebih bijak lagi untuk menggunakan AI karena ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Untuk kegiatan selanjutnya, tugas yang saya berikan kemarin itu tadi tolong dikirim ke link yang akan saya kirim di grup ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup pembelajaran hari ini? Jadi tugas yang saya berikan tadi nanti silakan dikirim di link ini ya. Bentar ya. Di link Google Drive ya yang sudah ada di grup. Jadi nanti tugasnya adalah membuat hasil AI tadi dikirim di Google Drive. Nanti saya akan memberikan soal berupa form yang akan diisi untuk penilaian pembelajaran hari ini. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada anak ya. Karena kita sudah berakhir jamnya, saya akhiri dulu. Silakan sebelum kita akhiri pembelajaran ini kita berdoa dulu ya. Jadi berdoa menurut agama dan kiai masing-masing berdoa. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.